Yang saya tangkap kemarin itu, dan saya kira itu malah BP yang pertama, pertemuan pertama. Jadi kita sudah materi ke ketiga, proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya. Sebelum itu sudah sering kita temukan tentang urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia atau istilahnya UMD yang pernah saya jabarkan dalam bentuk segitiga. Yang pertama yang paling tinggi itu ada G. Kedua KPR atau dalam bahasanya singkatan dari KPR. Kemudian kedua ada undang-undang atau perpu. Bukannya itu sama. Kalau undang-undang yang pertama dibuat, kalau perpu itu pengganti dari undang-undang. Setelah itu ada atau peraturan pemerintah. Kemudian ada atau perpres. Kemudian dan yang kemudian ada perpres sampai perpres sama perda. Dimulai dari Undang-Undang Dasar. Sebelumnya sudah kalian bahas materi pembuatan Undang-Undang Dasar ketika masih kelas 7. Yang pertama, poin pertama, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota DPR. Dalam artiannya seperti apa berarti? Kalau tidak sampai sepertiga, ada yang mengusulkan berarti tidak dianggap tidak diterima, tidak bisa dilanjutkan. Dalam artian misal contoh sepertiga dari 10 berarti berapa? 3 orang dari 3 dari 10 berapa? 3 orang. Ini aja 9 sepertiga dari 9. Ya, jadi yang minimal ada 3 yang mengusulkan. Itu bisa dilakukan tindak lanjut dasar. Makanya kalau Mahkamah Konstitusi MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat itu saya sudah bilang ada beberapa anggotanya, ada berapa? 9. Itu di atas dari para anggota di DPR. Nah, mungkin kalau kalian pernah lihat dalam persidangan itu kan ada sudah bisa di depan berjejer kursi 9. Kemudian ada anggota-anggota DPR lainnya. Anggota majelis itulah yang nanti memutuskan apakah bisa melanjutkan sidang majelis tersebut. Kemudian ketika sepertiga sudah ada, saya itu ya, coba saya sampaikan, kalau dulu kan dilakukan oleh BPUPE sama PPKI. Kalau sekarang yang berhak melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar itu berarti MPR. Makanya di sini yang boleh melakukan itu adalah MPR. Presiden boleh atau tidak? Nah, presiden tidak boleh, cuma bisa mengusulkan. Presiden cuma bisa mengusulkan. Karena wewenang di dalam Undang-Undang Dasar itu ada di MPR. Kalau presiden itu wewenangnya nanti ada pembuatan undang-undang, ada pembuatan PP, kemudian pembuatan terutama maksudnya peraturan presiden. Kalau perda itu biasanya diberikan kepada daerah, gubernur, kalau di tingkatan kalau di tingkatan kota berarti tuh dari sepertiga dari pendapat MPR dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Ada poin kedua yaitu setiap usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian dari usulan itu dibuat beserta alasannya. Maksudnya tertulis berarti selain mengajukan dalam hal
usulan perubahan dalam undang-undang dasar itu harus ada usulan yang bersifat tertulis. Jadi harus ditulis. Dalam artian tulisnya ini bukan untuk usulan ini. Usulan saya mau mengubah pasal 1 tentang desa negara, pasal 1 tentang apa? Bukan hanya itu, tapi memberikan narasi, memberikan gambaran apakah kenapa aturan ini berubah, kenapa aturan ini dibutuhkan, kemudian kenapa apa tujuan diadakannya aturan ini. Itu jadi bersifatnya itu ada istilah dalam prosesnya itu bisa dikatakan naskah akademik. Nah, di sini pasal undang-undang dasar diajukan secara tertulis dalam bentuk berupa naskah akademik. Secara tertulis kalian bisa lihat tulis di sampingnya itu naskah akademik. Kemudian yang poin ketiga itu mengubah pasal undang-undang dasar perlu dilakukan musyawarah yang sekurang-kurangnya diikuti 2/3 anggota MPR. Berarti kalau 9 2/3-nya minimal itu 6 anggota MPR. Apakah MPR 2 dalam melakukan musyawarah ini? Tidak. Diikuti siapa? DPR. Kemudian yang keempat, putusan untuk mengubah pasal undang-undang dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% anggota yang hadir ditambah 1. Dalam artian semisal yang ikut dalam sidang itu berapa orang? Misal MPR-nya itu yang ikut sudah lebih dari 6 orang, misal ada 8. Kemudian DPR-nya yang ikut siapa? Ada berapa orang di sini? Karena DPR juga dilibatkan di dalam persidangan. Jadi ketika ada putusan disesuaikan, ketika ada semisal tetap dalam musyawarah itu ada tahapan dalam musyawarah. Misal kalian di dalam kelas, kalian mau menunjuk ketua kelas, misal menunjuk ketua kelas. Yang tahapan dalam musyawarah pertama itu jadi apa? Hasil musyawarah itu digunakan apa? Mufakat. Mufakat. Jadi pertama adalah mufakat. Jadi pertama tahapannya jangan tulis apabila setelah ini poin tambahan untuk musyawarah itu bagaimana jalannya. Yang pertama dicari adalah mufakat. Mufakat itu apa? Kesepakatan keseluruhan bersama. Kemudian yang kedua itu bisa dikatakan yang namanya apa? Yang tahu dari paling kedua. Kalau yang voting itu yang terakhir. Yang kedua itu bisa berupa antar kubu saling musyawarah. Dalam artian antar kubu saling diskusi. Jadi misal ada 2 calon. 2 calon ini tanpa dipilih 2 kubu yang mendukung calon tersebut mendiskusikan lagi, atau 2 calon ini bisa kita melakukan diskusi mana yang dia sepakat untuk mencalonkan diri dan siap. Jadi misal ada 2 khotib sama Atar. Misal dia mau mencalonkan diri, kemudian tapi yang khotib kurang siap, hanya melakukan diskusi musyawarah 2 orang yang dicalonkan. Kemudian yang diputuskan yang siap itu Atar akan menjadi ketua kelas. Kemudian wakilnya adalah khotib. Bisa dikatakan dengan istilah lobby. Jadi ada lobby antar masing pihak. Jadi biasanya kalau dalam musyawarah kan kalian kenal juga mungkin sampai ada yang bahkan sampai bersikukuh dalam artian saya kalau saya harus bertahan dengan pendapat ini, saya pengennya ini. Kamu juga kepalanya dari beda tapi ke sini. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tahap terakhir yaitu voting. Voting ini berarti pendapat paling
banyak paling maksimal dituliskan di sini adalah protein-proteinnya yang dipakai adalah 50% peserta yang hadir di tanggal 1. Kemudian harus lebih dari 50%. Itu yang bisa dikatakan bisa diterima. Bisa diterima sekitar seperti itu. Kemudian yang terakhir, khusus mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan baru ini sudah ditetapkan. Kalau dalam sejarahnya kenapa kok tidak berani Indonesia untuk mengubah Negara Kesatuan? Itu kalau yang bisa kalian lihat dari literatur yang ada, perubahan Negara Kesatuan di di sini tidak boleh diubah karena ada istilahnya itu faktor trauma masa lalu. Trauma masa lalunya apa? Indonesia pernah mengalami dari ada yang tahu sejarahnya tahun berapa? 90-an malah masih awal Indonesia merdeka. 5 Sampai sini untuk yang pembuatan undang-undang dasar sudah bisa dipahami. Pak, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ini jalurnya sudah kalian dari sejak kelas 7. Kita cuma mengetes lagi, mengulang lagi materi ketika kelas 7. Karena kelas 7 kan ada materi perubahan dan penetapan tanda. Ini diulangi sedikit saja. Itu kalau Pancasila undang-undang dasar. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya TAP MPR atau penerapan MPR. Ini juga ada beberapa poin terutama dari 1 sampai 4. Tapi sifatnya dalam MPR ini berupa tingkatan. Jadi ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, ketiga sampai 4. Bagaimana dalam perumusannya? Dalam tingkatan pertama itu ada proses pembahasan di badan pekerjaan MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau putusan MPR sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat kedua. Maksudnya gini, saya gambarkan dalam MPR itu kan ada beberapa dia membawahi kita di dia kan paling atas, ada bisa bebas juga. Nah, semisal ada di kelas, kan ada ketua kelas, ada juga sisi-sisi. Nah, pengen membuat aturan tentang keamanan. Maka yang menyusun pertama itu adalah keamanan melakukan musyawarah sendiri, merumuskan apa yang digagas di kelas tentang aturan di kelas itu apa. Jadi itu kemudian nanti diinfokan, kita sudah terus selesai. Tingkat kedua kita bahas tingkat kedua berarti melaporkan secara umum, melaporkan ke seluruh anggota kelas. Atau misalnya ini ada rapat paripurna. Yang saya katakan itu yang paling besar di ruangan besar. Ada paripurna yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan diajukan dengan pengajuan umum fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi dimasukkan di sini itu partai-partai. Nah, kalau gambarkan yang tadi kita gambarkan itu fraksi-fraksi maksudnya saksi-saksi, saksi-saksi yang ada di kelas, keamanan juga lainnya. Nah ini tentang aturan keamanan kelas, keamanan kelas. Oke. Yang pertama, tadi ada hubungan dari masing-masing sesi keamanan melakukan itu. Kemudian yang kedua itu dari kegiatan kedua dari sesi tersebut menyampaikan di forum besar di keamanan depan menjelaskan ingin membuat aturan seperti ini. Kemudian dimusyawarahkan apakah yang disetujui maka yang dievaluasi lagi, diubah atau mungkin ditambahin itu bisa. Itu tingkatan kedua. Ada rapat paripurna, rapat suruhan. Kemudian setelah rapat paripurna muncul lagi rapat khusus tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga ini
dari rapat paripurna hasilnya disimpulkan, kemudian dimusyawarahkan lagi oleh dari katakan fraksi yang mengusulkan itu atau keamanan beserta siapa beserta para pimpinan yang paling tinggi. Kalau di kelas berarti ada dua kelas itu sama sekretaris juga ada. Itu melakukan musyawarah lagi mana yang akan diputuskan dan ditetapkan menjadi suatu aturan. Dan yang terakhir itulah menjadi penetapan atau pengambil keputusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengar laporan dari pimpinan. Dan pimpinan ini kalau kelas itu dari ketua kelas menetapkan aturan yang dipakai adalah aturan ini, yang disepakati adalah aturan ini. Itu ketetapan MPR alurnya seperti yang bisa saya gambarkan. Kemudian kalau undang-undang ini nanti ada dua tahapan dari seorang presiden maupun seorang DPR. Sampai sini ada yang tanyakan? Ini langsung dibahas oleh DPR saja. Presiden harus tahu. Karena apa? Karena tahap kedua presiden memberikan atau dalam keadaan menugaskan, bisa berupa menteri, bisa berupa menteri. Ini apa berarti kalau kita dengan pertahanan? Menteri Prabowo. Menteri pertahanan yang dijabat oleh Prabowo. Kemudian ketika ada lain, misal tentang usaha negara atau BUMN, Menteri BUMN, nanti yang diberikan adalah Menteri BUMN atau BUMN. Nah itu kalau BUMN siapa? Ibu Tidak tahu. Menteri BUMN. Erick Thohir. Erick Thohir. Oh. Erick Thohir. Yang punya Milan dan Yang punya apa AC Milan? Apa? Juventus. Benar di syariah tapi apa? Milan. Inter. Milan, sekarang bisa di Milan. Kalau istilahnya itu beliau penyelamat klub Inter Milan ketika terpuruk. Itu istilahnya beliau itu penyelamat. Bahkan kemarin kalau berita yang update kemarin, Jokowi kan sempat datang kemana? Pernah datang ke mana? Kemarin ke Turki sama ke Italia. Tapi sebenarnya ke Roma. Tapi orang-orang Itali banyak ketemu dengan Erick Thohir. Kemudian Erick Thohir dianggap oleh fans apa? Dan Inter Milan sebagai penyelamat. Penyelamat apa sih? Hah? Penyelamat kenapa? Penyelamat apa? Karena Inter Milan belum dipegang oleh Erick Thohir sempat mengalami krisis. Tuh. Jadi update yang saya kasihkan kalian. Jadi menteri juga ada yang berkompeten dalam hal studi ekonomi, bahkan punya klub di Luar negeri. Bukan cuma di Indonesia yang punya klub kayak Rans, punya klub di kemudian apa lagi SD Pati itu siapa? Jadi dalam pembuatan harus melibatkan para menteri bisa atau para pejabat-pejabat di lembaga berbawah presiden harus dilibatkan. Kemudian tahap yang kedua, yang ketiga, apabila rencana undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Tapi ini belum tidak ada tanda di sini. Ini kan kalimatnya, apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ada tahapan, tetapi kayak tambah di situ. Jangan kalau Presiden itu lembaga eksekutif, kalau lembaga lagi namanya judisial, tapi yudikatif itu lembaga beran. Itu yang melalui seorang DPR. Ada nanti kemudian ada presiden, ada DPRD.
untuk DPR sama presiden itu hampir sama. Bisa kalian lihat di halaman 79 di sampingnya itu hampir sama. Ketika di presiden mau membuat aturan undang-undang itu juga harus dilaporkan kepada anggota DPR. Tapi disertai yang namanya naskah akademik. Wajib semuanya juga sama wajib. Naskah akademik tadi saya bilang kalau aturan itu merumuskan, dia membuat aturan yang rumusannya. Tapi di situ ada penjelasannya. Jadi semisal kenapa aturan ini membuat, kenapa aturan ini diperlukan. Kemudian tujuan dari aturan ini apa sih? Kemudian apa yang aturan ini diperlukan untuk siapa saja? Karena aturan itu bisa bersifat khusus, bisa bersifat umum. Bisa khususnya apa? Misal aturan ini diperlukan untuk lembaga negara. Ada aturan tentang KPK, ada aturan tentang sekolah, ada aturan tentang pendidikan, ada aturan tentang lalu lintas. Itu sifatnya khusus. Di dalamnya nanti ada yang umum, dalam artian lalu lintas umumnya kepada masyarakat. Oke, halo. Nah, itu ketika semua itu dibuat aturan telah menjadi dan diusulkan DPD melalui alat kelengkapan DPR, maksudnya DPD dilibatkan juga dalam musyawarah tersebut. Sebenarnya ada tambahan lagi selain DPD, nanti perwakilan dari presiden itu bakal mengundang juga. Dan sudah terlibat semua. Jadi yang terus siap dalam musyawarah di DPR itu bukan cuma DPR saja, MPR juga begitu. Karena MPR itu pasti anggota DPR itu anggota ya DPR ini makanya di sini ada DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. Nanti usulan DPD pada pertama diberikan kepada kemudian DPR itu memberikan kepada presiden. Sama lagi yang kedua, selanjutnya ada presiden yang memberikan tugas kepada menteri orang yang bersangkutan atau berhubungan. Kalau enggak bersangkutan, Udro atau Udro apa kalian? Kalian itu sama kemudian ada presiden memberikan tugas kepada menteri. Nah, di situ tertuju bersama dengan presiden dilakukan pengesahan yaitu undang-undang dan pengesahan tadi. Dan kita bahasnya undang-undang bukan undang-undang dasar. Akhirnya seperti itu. Menteri menghadirkan itu lah musyawarah. Terus, tapi yang menjadi beda lagi dari DPD itu kewenangannya dalam usulan membuat aturan itu cuma di lingkupan daerah. Misalnya yang pertama, di sini ada berkaitan dengan otonomi daerah, juga hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemerataan serta pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, maksudnya itu daerah, pengembangan keuangan pusat dan daerah. Jadi usulan dari DPD kepada pusat aturan hanya DPD juga usulan musyawarah pusat, kemudian Jakarta, DPR, yang pernah lihat di DPR. Pernah. Gimana di DPR itu? Depannya apa ya? Keren. Warna putih kan? Warna putih. Ah, Warna putih. bangunannya putih. Kalau yang lama, DPR. Ada juga ekonomi untuk DPR yang tentunya juga. Ya kalau mungkin dalam sejarah kalian juga ada peristiwa peleseran bahkan sampai naik di atap gedung hasil musyawaratan DPR yang warnanya hijau. Karena mengalami Elektroniknya itu kayak mungkin kalau saya bayangkan mungkin mirip ini
monumennya Kudus. Ini kan gini, Oh, ini namanya gimana? Oh, ini tadi. itu apa? Ada demonstrasi yang dikenal yang peramuan dengan jabatan dan mencurigai adanya KKN. KKN apa? Jangan sampai itu, jangan sampai Nepotisme. Apa itu? Korupsi. Ya, dicurigai itu ada itu akhirnya rakyat Indonesia itu resah. Dan akhirnya melakukan demokrasi untuk menghasilkan sosok Soeharto, apalagi Soeharto yang dikenal memimpin negara Indonesia sampai 30 tahun itu yang menjadi sorotan. Tapi kemudian karena hal itu juga menjadi pembelajaran Indonesia, ada aturan baru. Presiden masih lupa untuk apa perubahan undang-undang dasar yang saya sampaikan. Perubahan undang-undang dasar paling kayaknya baru. Sudah pernah terjadi perubahan? Berapa kali? 4 kali. Pada tahun 2001. Salah satu perubahan pada tahun 99 itu adalah karena peristiwa Soeharto. Soeharto kan sudah nama. Atau karena apa? Satunya perubahan di situ perubahan dasar itu tentang masa jabatan. Ini memang sebenarnya nggak ada. Nggak, emang itu kayak nggak ada yang ngomong. Betul, emang di situ terus. Terus saya maju itu juga pasti besok susah. Mantap bisa seperti ini lah. Jadi dimulai pada masa 99 itu pada masa 99 salah satunya perubahan tentang masa jabatan seorang presiden yang awalnya cuma diberi jabatan 5 tahun tanpa ada batasan periode yang dikasih batasan periode yaitu periode 2 kali. Jadi kita cuma bisa jabat 10 tahun. Bukan dalam undang-undang dasar dan lainnya. Jadi ini dilakukan oleh siapa berarti? Bukan undang-undang dasar dan dijelaskan dalam peraturan pengganti undang-undang. Rancangan undang-undang. Oh ini nampaknya apa? Halaman 77. Jadi ada ketentuan di sini juga belum dijelaskan. Peraturan pengganti perundang-undangan bisa terjadi jika terjadi kekosongan hukum atau bisa juga karena keadaan kritis. Jadi satu bisa lahir jika terjadi kekosongan hukum, aturan dan dalam itu ada. Jadi Satu lagi. sudah pernah kita jelaskan itu ada. Pernah dulu sudah pernah kita belum? Belum lagi. Juga pernah kita singgung juga tentang portfolio kan terkait dengan hubungan yang masa jabatan jadi ini sebenarnya beberapa sudah saya sampaikan, tinggal kita lebih dari lagi. Dan semua itu harus ada naskah akademik. Ini
ada keterangan itu tambahan bisa kalian cetak. Oke, waktunya tinggal 15 menit. Silakan Share. yang mau sharing atau bertanya tentang Enggak, Kak. Kasih pilihan tentang sama Roma. Kapan? Oh ya, Februari kemarin. Kalau yang di Malang kan nggak ada CTA. Di Malang kan nggak jadi. Bahasa. Di situ tiga. Terus bahasa berapa? Yang tahu? 42 itu kemudian tiga. Oh, 1-0 itu. Ini. Yang boleh siapa? Yang boleh itu pendapat menurutnya Messi. Oh, siapa? Sergi. Ansu Fati. Hah? Aguero, ini Aguero terbaru. Kemarin ketika pertandingan di Liga Spanyol, Aguero itu sempat kena bukan serangan jantung, tapi salah satu berjalan dari semuanya. Namanya itu misal, itu namanya tekniknya apa? Itu ketika kalian olahraga tanpa pemanasan, kemudian lari kencang, napas kalian kan Tengah. nggak juga jantungnya. Jadi cepat berat kamu mau itu kemudian kepala pusing. Nah itu yang terjadi sama beliau. Jadi bukan langsung secara jantung, tapi salah satu hal yang bisa sampai berdampak serangan jantung. Itu kalau olahraga berarti harus masak dan olahraga. Menteri ikut itu kan? Menteri ikut. Apa namanya? Musyawarah. Menteri Nah, ketika apa? ketika pengen buat itu, kayak UD. Ketika membuat Apa? Musyawarah MPR kan? tap MPR. Nah, ketika di tap MPR, apakah menteri dalam macam ini yang bisa ada? Tidak ada, karena murni tap MPR itu dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi nggak ada itu dari presiden dan lain-lain, nggak ada. Bahkan tap MPR pun cuma terbatas. Yang pernah kita kasih tahu tentang MPR itu cuma terbatas. Cuma kalau di kalian pernah dijelaskan di salah satunya tentang pelarangan dirinya dari jam kebebasan barang tapi balai tentang anggaran negara kemudian tentang KKN juga ada jangan berapa itu kemarin 67 yang di Cakrawala DPI lah. ada KKN masih ingat nggak KKN itu apa aja? Pengertian korupsi apa? Korupsi mengambil uang negara. Kalau korupsi siapa yang buat semua itu? Bentar. Korupsi itu Penyogokkan. Suap. Penyampaian. Kemudian kalau nepotisme itu orang mau pengen jadi masuk perkuliahan ini, pas saya salah, pengen masuk di elit, saya punya sampaikan. Pernah terjadi yang pernah saya ceritakan juga mungkin yang pernah terjadi lagi itu di daerah Jawa terjadi namanya KKN. Korupsi nepotisme kemarin itu sifatnya gimana supaya satu keluarga pertama itu ada suami istri dia suaminya menjabat sebagai bupati selama 2 periode itu dia menjabat pada tahun berapa saya lupa pokoknya yang terakhir itu nanti istrinya yang menjadi bupati. Nah ketika dia bupati istrinya menjadi DPR. Segala jabatan yang ada di pemerintahan di wilayah itu harus kita komunikasikan dengan beliau. Keluarganya sudah keluarganya. Jadi di wilayah daerah itu rata-rata masih kerabat atau mengatakan orang yang mau memberikan misalnya mau nyogok, suap. Jangan sampai kalau pengen jadi pejabat ya harus
yang adil. adil. Jadi harus bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu biar nanti apa? Ketika kamu mungkin akhirnya masyarakat juga Bersenang-senang. menghargai. Jadinya kamu mau melakukan aturan tentang ini dipatuhi sama Masyarakat. melakukan kebijakan apa. Nah yang kedua itu kelainan metabolisme. Metabolisme ini itu berkaitan dengan di wilayah desa-desa terutama yang memiliki saudaranya itu dijadikan menjadi kepala desa. Itu yang terjadi di daerah Probolinggo. Curang. Bapak Sutri pasangan suami Istri. yang memonopoli suatu pemerintahan di Tingkatan bupati. daerah kabupaten. Kabupaten. Itu yang terjadi. Jangan sampai. Kurang lancar. Dan ketika ditangkap satu bis dari Probolinggo dibawa ke kantor KPK. Satu bis. Iya, dia dianggap yang sebagai terlibat itu dianggap semua. Tapi tidak bis yang besar. Banyak banget di sana. Oh, maksudnya. Ya, biasa besar bis Warianto, bis Nusantara bukan. Oh, itu travel kan? Nanti sama aja satu kantor diangkut semua. Kayak mau ziarah atau Ziarah karena memang di wilayahnya kan kantor polisi. wisata sama beberapa BPN bukan DPR tapi terpidana korupsi. Keluar pakai baju seragam warna Oranye. Jalan jongkok tadi Probolinggo sampai ke Jakarta. Jarak ke makam para narapidana. Ada lagi mau apa? Tadi tentang KPK. Jangan sampai kalian melakukan hal yang berkaitan dengan KPK. Hah? Movie. Ya, kalau Jumat itu kan sudah. Itu udah paling seru lah malam Jumat. Apa yang punya? Iya. Itu kan. Naik off. Dan nonton film-film baru. Film malah nonton film. Anak jalanan kan? Mana ya? Ya Om. Ah, bola biasa. Kedua, saya sebenarnya jujur ya, saya agak jangan ada tentang Liga 2. Ya, Liga 1 kan. Koko Bima Energi. Koko Bima. Yang paling ramai ya Pak kemarin dibangun dengan Champions. MU imbang, Atalanta. Itu masih punya Pak sebenarnya. Menang nggak berat? Ya dua sama. Kemudian Juve menang, kemudian Barca menang, Bayern menang. Oh. Belum tapi soalnya juga banyak. Oke, siap paham. Soalnya sebelum saya AS dan kita di sekian video ini yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi sudah melaksanakan pembelajaran, APP-nya sudah bagus. Nah, sebelum saya memberikan masukan dan juga Pak Ersat, apa yang jenengan merasakan tadi saat melakukan pembelajaran? Perasaan jenengan apakah sudah merasa sudah oke atau ada yang kurang atau kendala-kendala apa yang jenengan merasakan? Ya mungkin kalau perasaan kurang tentunya kurangnya gini Pak, apa terlebih ya banyak santri karena di beberapa tempat siswa itu kan terutama yang kalau tadi yang bisa dilihat sendiri bagian yang timur itu biasanya memang kurang aktif. Mungkin itu kenapa, tapi memang setiap pelajaran di kelas itu khususnya itu di bangku tengah sama yang sebelah kanan itu selalu aktif. Pelajaran saya beberapa itu ada perwakilan pasti di situ yang ngomong. Ketika di bangku yang paling timur ya. Itu selalu pasif, dan ketika saya toleh pasti keadaannya tidur sensornya. Itu yang paling ada beberapa kelas juga mungkin seperti itu. Nah itu karena faktor pelajarannya
sama apa atau mungkin materinya kadang-kadang kalau materinya memang biasanya lebih kurang cerita atau sharing itu mereka kadang kalau di pelajaran saya apa saya alami itu mereka sering ngantuk terutama kalau yang teori. Kalau tadi kebetulan teori tapi kaitannya masih saya kaitkan sama sejarah-sejarah. Jadi mereka sedikit refresh dengan materi sebelumnya dan bisa interaksi satu sama lain antara saya gurunya dengan siswanya sambil meredaksi materinya. Jadi itu yang mungkin tidak terlalu berkendala terkait dengan kearifan sandinya. Cuma yang sayangkan timur itu yang masih belum rata ya, kearifanya belum rata. Mungkin dari Pak Esa, selama dulu kalau ada masukan atau apa? Mungkin langsung menuju catatan mawon ya. Untuk supervisi tadi kalau saya lihat sudah cukup baik Pak. Saya senang sekali tadi persepsinya juga sudah baik sebelum pelajaran, sudah sedikit menyinggung materi yang sebelumnya, ada pendahuluannya. Kemudian melihat manajemen waktunya juga baik, selesai tepat waktu, tidak kurang tidak lebih. Dan saya juga yang paling senang itu ada sharingnya itu, saya sharing sehingga anak-anak tidak terlalu monoton. Kemudian ada timbal balik diskusi anak-anak. Ya mungkin beberapa tidak nyerempet ke materi, cuman dengan sebagai guru kan bisa kembali untuk nyerempet ke materi lagi. Jadi saya pikir setiap guru kan punya karakteristik sendiri-sendiri. Cuman bagi saya karakteristik yang seperti itu kok saya nilai bagus saja. Mungkin catatan dari saya karena saya masuknya tidak di awal, tapi saya tidak melihat kegiatan awal seperti membuka salam, kemudian mengawali pembelajaran dengan berdoa, mengecek kehadiran siswa dan penyampaian tujuan itu saya belum melihat. Mungkin kalau memang sudah ya alhamdulillah, tapi kalau belum mungkin bisa disiapkan Pak. Cuma tadi sudah Pak. Kebetulan tadi sudah saya absen, sudah saya data sama saya isi juga itunya. Sama pembukaan sudah cuma pas baru mau mulai baru benar-benar datang. Pas benar itu baru mulai. Alhamdulillah kalau sudah itu di catatan saya. Kemudian yang kedua, saya juga tadi belum melihat ada sebelumnya anak membaca Pak. Kira-kira ada waktu tersendiri buat kalau penggali pulau memang perlu Pak sedikitnya anak sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum penjelasan materi dengan dibiasakan anak untuk membaca terlebih dahulu. Kemudian ini juga problem semua guru termasuk saya juga, karena dalam pengkondisian kelas saya kira tidak semua anak itu bisa tidak tidur, kan pasti ada yang tidur. Cuma tadi respon dengan juga sudah bagus. Jadi kalau ada yang sedikit ngantuk atau tidur langsung dengan respon, saya tolong dibangunkan atau diberi pertanyaan. Jadi ya sudah bagus, ada responnya. Saya kira catatan saya cuma itu ya. Jadi secara umum sudah bagus ya tadi. Kalau saya lihat juga tadi mungkin di awal-awal ini entah saya yang tadi saya sebelum seperti itu saya minum obat. Nah, saya ngantuk ini saya ngantuk karena obat atau tadi di awal kesannya agak datar istilahnya. Kalau di pertengahan di akhir itu bagus interaksinya. Jadi anak respon, tapi awal-awal kan kesannya memang baru satu arah, dan anak juga itu di situ sudah mulai akhirnya ada beberapa yang ngantuk. Mungkin kalau masukan dari saya, mungkin di awal ketika masuk itu dikasih motivasi atau persepsi yang membuat anak ini yang tadinya ngantuk karena mungkin ini juga di jam akhir ini kembali bangkit. Misalkan tadi sharingnya kan di akhir, di awal dikasih sharing sedikit, misalkan tadi anak sukanya bola, di review sebentar, begitu anak sudah istilahnya ngantuknya hilang, kembali ke materi. Tadi kalau awal kan
kelihatannya kan belum ada sesi-sesi itu ya. Jadi anak masih fokus di materi, akhirnya banyak yang beberapa yang ngantuk. Cuma kalau di akhir seneng, di tengah pertengahan itu sudah mulai seneng. Saya juga ikut Di pertengahan juga saya biasanya pertengahan memang saya kasihkan juga sedikit sharing, tapi tidak terlalu keluar jauh dari materi yang terakhir. Iya. Jadi kalau saya ini bagus karena yang penting kan anak, kita ikuti kesukaan anak itu, anak senangnya apa, senangnya boleh kita ikuti. Nanti setelah itu kita kembalikan ke materi. Cuma mungkin ya tadi di awalnya saja yang kurang, misalkan entah disuruh berdiri atau berdiri bersama, relaksasi, atau tadi membahas bagaimana tadi malam sepak bolanya. Nah itu anak pasti kan responnya kan langsung wah rame lagi. Biasanya kalau sudah rame ngantuknya hilang. Nanti ada pertanyaan yang lucu-lucu itu juga bagus sekali. Jadi yang lainnya jadi kan fokus. Yang pojok tadi siapa Pak? Arya itu, yang namanya Arya. Bukan, Arya ini ada di izin Pak. Oh iya, yang izin apa namanya? Mau lomba. Bukan, untuk kita Pak. Oh gitu kan. Ada itu yang maksud gitu ya. Nah, yang mabuk kan pakai kacamata. Oh gitu betul. Itu Arya tapi masa Arya Yang seperti ini. itu saya juga tidak tahu namanya. Memang Lutfi siapa namanya? Itu memang aktif ketika pelajaran PKN. Itu malah bagus Sama kan. sejarah dia suka. Seneng. Oh gitu. Tapi kalau pelajaran saya itu jujur Pak, itu dia tidak terlalu semangat Pak. Maka saya kaget loh, ini anak ini kan malah aktif sekali di pelajarannya Pak. Mungkin Rajin. pengen jadi politikus. Jadi pembahasannya juga memang kaitannya sama jabatan pasti. Kaitannya itu. Kaitan jabatan siapa disebutkan sama dia. Mungkin itu karena memang hanya satu pertemuan, gambarannya tadi di awal bisa ditambah biar anak bersemangat di awalnya. Untuk selebihnya juga sudah bagus. Cuma tadi mungkin juga karena memang tidak semua materi itu kan ada diskusi Pak ya. Misalnya tadi kan memang lebih banyak jenengan yang bercerita, anak ya tadi memang beberapa yang responsif, yang tertarik dengan mata pelajaran itu, tapi yang tidak tertarik akhirnya tadi ngantuk. Mungkin itu sudah tidak ada tambahan lagi Pak Eka. Sudah, saya kira tadi standar saya ada tambahan membaca buat anak, tambahannya jenengan kan motivasi di awal. Di awal. Saya kira itu masukannya Pak. Ya, terima kasih. Mungkin nanti di semester 2 bisa jika memungkinkan ada supervisi lagi. Nih, sambung.